Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang alkali. Perkenalkan, nama saya Nur Halizah P. Zaitun Ain, NIM 20221008. Dan saya Yuli Hendiani Zulfa, NIM 20221005. Saya Rahma Syiftia, NIM 20221001. Jadi di materi alkali ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama itu adalah unsur apa saja yang merupakan golongan alkali. Yang kedua, bagaimana sifat fisik dan kimia unsur golongan alkali. Yang ketiga, bagaimana cara pembuatan unsur golongan alkali. Dan yang terakhir itu adalah apa kegunaan golongan alkali. Yang pertama yaitu unsur-unsur golongan alkali. Alkali berasal dari bahasa Arab alkali yang artinya abu. Sebab para ilmuwan muslim pada abad pertengahan mendapatkan garam-garam alkali dari abu tumbuhan laut yang dibakar. Dalam sistem periodik unsur-unsur yang terletak pada golongan A1A yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium yang disebut juga dengan logam alkali. Walaupun ion natrium dan kalium telah dikenal sejak lama, sejumlah usaha untuk mengisolasi logam ini dari laut air garam gagal sebab keaktifannya yang tinggi pada air. Kalium pada tahun 1807 dan tidak lama setelahnya natrium diisolasi dengan mengelektrolisis garam leleh KOH atau NaOH di abad 19. Litium ditemukan sebagai unsur baru tahun 1817 dan Davy setelah itu mengisolasinya dari Li2O dengan elektrolisasi. Yang kedua, bagaimana sifat fisik dan kimia unsur golongan alkali. Sifat-sifat unsur golongan alkali. Berdasarkan konfigurasi elektron, diketahui semua unsur alkali memiliki satu elektron yang terletak pada kulit terluar. Persamaan ini menyebabkan unsur-unsur alkali memiliki sifat-sifat kimia yang mirip. Yang pertama, sifat fisik unsur golongan alkali. Secara umum, golongan alkali ditemukan dalam bentuk padat, kecuali cesium yang terbentuk cair. Padatan logam alkali sangat lunak, seperti sabun atau liem, sehingga dapat diiris menggunakan pisau. Hal ini disebabkan karena logam alkali hanya memiliki satu elektron pada kulit terluarnya. Yang kedua, sifat kimia unsur golongan alkali. Logam alkali merupakan unsur logam yang sangat relatif dibandingkan logam golongan lain. Hal ini disebabkan pada kulit terluarnya hanya terdapat satu elektron dan energi ionisasi yang lebih kecil dibandingkan unsur golongan lain. Reaksi dengan air. Produk yang diperoleh dari reaksi antara logam alkali dan air adalah gas hidrogen dan logam hidroksida. Reaksi yang ekstotermis. Li bereaksi dengan tenang dan sangat lambat. Natrium dan kalium bereaksi dengan keras dan cepat. Sedangkan rubidium dan cesium bereaksi dengan keras dan dapat menimbulkan ledakan. B. Reaksi dengan udara. Logam alkali pada udara terbuka dapat bereaksi dengan air dan oksigen. Pada pembakaran logam alkali, oksida yang terbentuk bermacam-macam tergantung pada jumlah oksigen yang tersedia. Yang C. Reaksi dengan hidrogen. Dengan pemanasan logam alkali dapat bereaksi dengan hidrogen, membentuk senyawa hidrida. Senyawa hidrida yaitu senyawa logam alkali yang atom hidrogen memiliki hidrogen oksidasi -1. Yang D. Reaksi dengan halogen. Unsur-unsur halogen merupakan suara oksidator, sedangkan logam alkali merupakan reduktor kuat. Yang E. Reaksi dengan senyawa. Logam-logam alkali dapat bereaksi dengan
amoniak bila dipanaskan dan akan terbakar dalam aliran hidrogen. Yang ketiga, cara pembuatan unsur golongan alkali. Semua logam alkali hanya dapat diisolasi dari leburan garam. Halidanya melalui proses elektrolisasi. Garam-garam halida mempunyai titik lebur yang sangat tinggi. Oleh karena itu, umumnya ditambahkan garam halida yang lain untuk menurunkan titik lebur garam halidanya. Yang pertama, elektrolisasi natrium. Natrium dapat diperoleh dari elektrolisasi leburan NaCl dengan menambahkan CaCl2 menggunakan proses Downckel. Penambahan CaCl2 bertujuan menurunkan titik didih NaCl dari 801 derajat Celcius. Yang kedua, metode redukasi. Kalium, rubidium, dan silisium tidak dapat diperoleh dengan proses elektrolisasi karena logam-logamnya yang terbentuk pada anoda akan segera larut kembali dalam larutan garam yang digunakan. Kegunaan unsur golongan alkali. 1. Logam alkali. Logam alkali mempunyai kegunaan sebagai berikut. Karena mudah bereaksi dengan air atau O2, logam alkali bisa digunakan sebagai pengikat air atau O2 pada pembuatan tabung vakum alat elektronik. Logam alkali Na bisa digunakan sebagai lampu penerangan karena mampu menembus kabut. Logam alkali karena mempunyai titik leleh yang rendah bisa digunakan sebagai medium pemindahan panas pada reaktor nuklir. 2. Senyawa alkali. Senyawa alkali mempunyai kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, NaCl. Senyawa alkali NaCl bisa digunakan sebagai garam dapur dan pengawet makanan. Yang kedua, NaOH. Senyawa alkali NaOH bisa digunakan pada pembuatan sabun, kertas, dan tekstil. Yang ketiga, Na2CO3. Senyawa alkali Na2CO3 bisa digunakan sebagai pembersih peralatan rumah tangga. Yang keempat, NaHCO3. Senyawa alkali NaHCO3 bisa digunakan sebagai bahan pembuat kue dan campuran pada minuman yang menghasilkan CO2. Yang kelima, Na-benzoat. Senyawa Na-benzoat bisa digunakan sebagai pengawet makanan dalam kaleng. Yang keenam, Na-glutamat. Senyawa alkali Na-glutamat bisa digunakan pada pembuatan penyedap rasa. Yang ketujuh, Na-salisilat. Senyawa alkali salisilat dalam bidang farmasi bisa digunakan sebagai obat penurun panas. Yang kedelapan, KCl. Senyawa alkali KCl dalam bidang pertanian bisa digunakan sebagai pupuk tanaman. Yang 9, KOH. Senyawa alkali KOH bisa digunakan pada pembuatan sabun mandi. Yang ke-10, KClO3. Senyawa alkali KClO3 bisa digunakan sebagai bahan korek api dan zat peledak. Yang terakhir, KLO3. Senyawa alkali KLO3 bisa digunakan sebagai campuran garam dapur, yakni sebagai sumber iodin. Jadi